Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an wa khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Terima kasih. Puji dan untayan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang mana Allah pada malam ini masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan umur panjang, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang amat kita cintai ini. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sidang jamaah Maghrib yang dirahmati Allah, terima kasih. Pada malam ini kita mulai kajian pertama kita setelah Idul Fitri. Lama kita tidak mengkaji tentang pendapat atau himpunan putusan tarjih Majelis Ustadz Muhammadiyah. Jadi kita akan mulai pada malam Jumat ini. Jadi kemudian juga Bapak Ibu, besok itu menjadi hari yang bersejarah bagi Kabupaten Aceh Barat Daya, yang mana besok merupakan HUT, hari ulang tahun Kabupaten Aceh Barat Daya yang ke-24. Untuk sebuah kabupaten bukan umur yang muda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita doakan Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Jadi Allah melimpahkan semua anugerahnya di kabupaten yang amat kita cintai ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah menyampaikan jika mereka bertakwa maka Allah akan munculkan karunia-Nya. Jadi karunia Allah yang Allah munculkan akan Allah berikan keberkahan, baik dari langit maupun dari dalam bumi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau kita ingin kabupaten kita Aceh Barat Daya ini menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, maka manusia-manusia yang ada di dalam kabupatennya juga harus menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama ketika kita penuh dengan ketakwaan, pertama akan Allah berikan
janji jalan keluar dari rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Jadi ini janji Allah seperti dalam surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3. Pak Ibu yang dirahmati Allah, kalau boleh kita melihat surat At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3. Kalau kita bacakan dari penggalannya, ini ayat sangat populer, biasa dikenal dengan ayat 1000 dinar. Ya. Kalau surah lengkapnya dari faida balagna ajalakunna faamsikukunna. Tapi yang populernya itu dari wa may yattaqillah, ini penggalan di ayat kedua. Nah, maka kalau mau dibawa dalam salat diambil dari pangkal ayat, jangan dari wa may yattaqillah, karena ini penggalan di ayat keduanya. Kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yadhkuruhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallahu balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Apa kata Allah, Bapak Ibu? Ini yang paling menarik. Siapa yang bertakwa kepada Allah, siapa yang bertakwa kepadaku, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Semua kita ada masalah, semua kita ada problemanya, tapi hanya sedikit dari kita yang diberikan ketabahan oleh Allah untuk menghadapi masalah itu. Jalan keluar itu banyak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada ketika Allah memberi jalan keluar berupa waktu. Ada ketika Allah memberi jalan keluar berupa sabar. Ada ketika Allah memberi jalan keluar berupa penyelesaian dari orang lain. Tapi satu kuncinya, takwa. Maka Allah akan menyelesaikan semuanya. Kadang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah kita pikir-pikir Bapak Ibu, tidak ada masalah yang kita selesaikan. Kalau halus-halus kita berpikir, semuanya Allah yang menyelesaikan. Maka ada satu kalimat Bapak Ibu yang amat sederhana, tapi kalimat ini menyentuh sekali. Apa kalimatnya? Akan indah pada waktunya. Maka ada orang bertanya, kalau belum waktunya Ustaz, kalau belum indah Ustaz, berarti belum waktunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terkadang kita tidak percaya 100% kepada Allah dalam balutan takwa kita. Kita masih ragu, seolah-olah apa yang kita lakukan hari ini murni perjuangan kita. Bukan karena Allah. Kemudian di sambungan ayat ini apa kata Allah? Dan menganugerahkan kepada mereka rezeki. Fahuwa hasbuh. La yahtasib, kata Allah. Dari tempat yang tidak mereka sangka-sangka. Tidak mereka duga-duga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang dalam hidup kita pelik mana masalah, tapi Allah berikan jalan untuk keluarnya. Ada saja jalannya. Terkadang jalannya berliku, tetapi setelahnya Allah berikan kita satu hal yang membuat kita tersenyum dengan masalah itu. Makanya disebut ada hikmahnya. Jadi rezeki itu jangan hanya dipikir uang, Bapak Ibu.
Rezeki itu ketika kita tidak mengeluarkan uang pun itu juga rezeki. Ini kadang-kadang kita hanya berpikir rezeki itu kepiang masuk. Nak do keluar kepiang pun tak bananya rasa ki Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ambo baca itu tentang tukang bangunan tu kan, yang bocor ban tu. Oh dia kecek dia tukang bangunan tu. Untung bocor. Kalau nak ada bocor, kami kan tilang. Untung bocor. Kita tidak pernah tahu kita bagaimana cara Allah menyelamatkan kita. Badoge-doge kita pergi ke belang pidi misalnya. Tapi ada apa kita ambil di pau. Dek male kita berputar jalan 24 tu balengkok jalan bincang. Laju kita ke sebab jasa. Ada apa nak kita bali? Nak bali mete lelakang pula. Dipijak dia orang bertabu mete tu. Jadi nak mencari mete di sebab jasa. Ditanya dek tukang sebab jasa. Hai Pak, nak ada kane tilang di timpang jalan air kau? Munga rami bana-bana kane tilang baca. Nak ada bahelem lagu bapak kau lah bahelem minta batuluk minta rami bana kane tilang. Indah ambo dah munga jalan bincang saja kau. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa dia yang menggerakkan hati kita munga jadi talengkok jalan bincang. Kadang-kadang kita ada mau fikir gitu. Seolah-olah kita ayat kau hanya untuk kepiang masuk. Kau mau tanya ke bapak ibu yang rahmat Allah. Bapak ibu lebih tu kau masuk tak ketek keluar nak ada daripada masuk banyak keluar lebih dia yang lah. Boji jauh. Yang kita nak masuk banyak keluar lah. Tapi paling indah lah, walaupun ada banyak masuk, sedikit pengeluaran, itu juga rezeki. Masuk 3 juta pulang ke rumah anak sakit, bini damam, anak bertiga, tiga sakit, bini tok seorang pula damam, kira-kira ngeng kita nak damam pak. Ingin kita dah mau ikut masuk 2 juta, bini senyum-senyum, anak nak damam-damam. Ben masuk gaji tu tanya ke anak ni, pai ke aneka rasa kita iwang tak kali makan, ada apa ya di rumah saja. Kira-kira kaki nak kaki. Tahu bini bapak banyak masuk kepiang, langsung dikecek dek bini. Bang, tika kat ambo biar ambo timpen. Pada apa nak pak? Pada apa? Tapi ben tahu bini kita dapat kepiang apa dikecek dek bini. Timpen elok-elok bang ya. Apa nandak bang Bali ju. Cuma jago-jago jo. Jangan tangan ada, mambu-hambu tangan nak ada, tak tidur-tidur saja. Ibu nak tahu. Isteri yang seperti itu rezeki nak. Rezeki. Ibu yang rahmat Allah. Jangan terlalu sempit memandang sebuah rezeki. Sehat rezeki nak? Rezeki pak. Bapak sehat dapat mencari. Ya? Lebih-lebih kita yang kerja swasta, andalan saya. Orang yang kerja swasta tu nak ada andalan lain mah. Kalau PNS lom sakit kan dia bayi. Kita yang swasta ke? Nak langkang-langkang lintang bukang baru kan dia bayi. Letak jamu tulang belakang baru kan dia bayi mah.
Ibu yang dirahmati Allah. Tapi ben bajalen wak ngen PNS, apa dia kecek dia PNS batuar. Paniang nah mujuk je. Bunga paniang. Balung habis bulan ni kepiang lah habis. Dikecek lah hati baju kau pian tak balik paniang pada ojek. Baik ibu yang rahmati Allah, ada cerita tukang bakso. Ya, tukang bakso tu kata Allah kata ki maka jangan diukur kata ki orang tu beda-beda. Tukang bakso tu tangannya manula bakso je. Jadi lewek di depan rumah gadang. Kau lewek depan rumah gadang, yo gadang rumah tu batingkek. Nampak lah dek tukang bakso tu pacuk tu tangan duduk di kursi goyang sambil mencalik lah langit. Jauh pandangin tu duduk di kursi goyang. Tukang bakso tu makin disalik pacuk tu duduk di kursi goyang, makin hampir baca pinggan di toko. Bakso, ting 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 bakso. Cepat kau pada dengar pacuk tu. Tang dia pacuk tu mengapula tukang bakso kau menukik-nukik mana. Tunlah pacuk tu ke bawah. Mendurun pacuk tu ke bawah. Kecek lah. Empelok sebuah mangkuk yang bak padai tak je. Dikecek dek pacuk tu cakap. Lah sambil memelok tukang bakso kau kan ramah tak kita. Bukan nyinyi ramah. Jangan dipelok bakso dikecek lah dek tukang bakso. Kenapa pak? Pening kali saya lihat je. Pening kali lah ni. Apa nak pening? Ada sawit saya tak bagus tumbuh buahnya. Ada toko saya belum dibayar sewanya. Pening kali saya. Kecek dia senyum tukang bakso tu. Kecek dia bapak tu juga. Kamu kenapa senyum? Saya bingung bukan pening pak. Kenapa kamu bingung? Bapak aja yang segede ini rumah pening. Apalagi saya jadi tukang bakso tu. Tapi coba dapat hidup kayak saya aja, jangan pening-pening aja. Saya aja yang dapat makan hari ini untuk hari ini tak pernah pening pak. Kenapa bapak yang dapat makan untuk hari ini 7 turunan masih merasa pening pak? Pak ibu yang dirahmati Allah, apa hikmah dari cerita ini? Hanya pandangan kita soal syukur. Tukang bakso tu bersyukur yang ingin kerja tukang bakso matang bisa nyata senyum Bapak Ibu. Walaupun karajonya menjaga bakso. Bapak Ibu pandang Bapak Ibu calik orang menjaga kuisi. Di atas becak, kuisi dibuat di atas becak. Awak susah mencalik kuisi di atas becak. Tapi pandang pak calik pak alalok pacuk tu. Hilang ngok yang kau dapatnya lalok. Orang baru magadang belum tentu lalok ngok tu. Pacuk tu kau dapatnya lalok ngeng kawu di tayar. Berarti pak hikmahnya litak itu juga rezeki. Ketika kita litak pada tiang tak hampir lalok malam apa tak pagi. Lama bana mu lalok malam kau tangking lamaknya hampir balalu tu subuh. Apa ibu yang rahmat Allah? Rezeki pak. Bisa lalok rasa ki nak bisa lalok. Kami mana orang di rumah sakit nak dah bisa lah lalok payah minum pil bapak di mana tak calik lantai hilang je. Bukan tak calik bandar, di mana tak calik lantai hilang. Ibu yang dirahmati Allah, itu rezeki. Maka syukuri apa yang Allah telah berikan hari ini. Insya Allah akan Allah tambah-tambah. Tapi yang terjadi di kita adalah kita terlalu comok. Kalau bahasa kampung, kadang-kadang yang memelok kita bakaret, kita terlalu laha waw ngen ba ha ngen ko. Itu ada bahasa Arab tu. Lam ngen ha kan, waw ngen ba ha ngen ko. Bahasa Arab ada tu laha wa ba haqa. Itulah yang memelok kita bakaret dalam hidup bang.
Itu yang melok kita bakarit. Seolah-olah rezeki Allah tidak cukup, padahal Allah sudah cukupkan rezeki kita. Ingat, rezeki bukan hanya berbicara soal uang. Kau alhamdulillah, nanggari orang bingung dengan kenaikan BBM. Nanggari kita alhamdulillah nak naik. Bersyukur. Cik Barat Daya hari ini sudah 24 tahun. Allah berikan rasa aman yang sungguh luar biasa. Bersyukur kita kepada Allah. Kemudian Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Kira-kira bertawakal nak kita kepada Allah. Ambo pak panabang ecek bahasa itu ngin tukang guntiang. Tengah diguntiang ambil ambo bahasa itu lah mungkin tukang guntiang. Bang, abang tukang guntiang go. Ba iyo bang bersyukur ke Allah. Mungala go tu ustaz. Ado karajo abang pai imbu-imbu orang baguntiang ke abang. Indah ustaz. Tiada yang mendatangin orang tu ke abang. Dah ustaz, datang orang-orangnya ustaz. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Karena itulah bang, bersyukur abang ke Allah. Samantang rambut tumbuh di atas kepala bang. Insya Allah abang nak lapar. Kecuali orang habis nak berambut lagi macam. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Siapa yang menumbuhkan rambut di atas kepala manusia itu Allah, maka ada rezeki tukang pangkas. Kadang-kadang kita anda berfikir lagu tu. Mantang kita pakai baju pak, tersenyumlah bang Panzil. Kecuali kita dah mulai nak dapat baju lain, baru bang. Pak ibu anda, kadang-kadang kita nak dah sampai kat situ dah berfikir, maka bersyukur. Siapa yang mendatangkan orang pai kat kadai pangkas sampai mungkin cen pangkas abang ditusu. Orang yang memangkas ketika dari imam je. Ada yang dari Alu ustaz, ada yang dari Bang Pidi. Cibo je abang etong berapa kadai pangkas yang dilewetnya hanya untuk pai kat tampik pangkas abang. Bersyukur bang ke Allah. Pak ibu yang dirahmati Allah. Kadang itu nak dah sampai kat situ dia berfikir. Lebih-lebih orang pai ngalawi. Tia yang menuntun lauk untuk memakan kanyi kita, atau tia yang menuntun lauk untuk berputar di unjung kita. Apa bana usaha kita? Daun pinang. Kau dikecek dia lauk indah, tetap indah pak. Ada yang nak doba daunin banyak jauh lauk di bawah pak, belum situ tu. Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jangan ukur hanya dengan uang. Sehat, dapat kita sembahyang jamaah, itu juga rezeki. Ada orang di samping-samping rumah kita, dakit tetangga-tetangga yang kita nak ada bisa sembahyang jamaah, sibuk sewaknya. Asal nak sembahyang sibuk. Kita mentang bisa sembahyang jamaah. Percaya bapak ada orang nak ada bisa senyum, sundek saya muka, maka senyum itu rezeki. Kok tempat tak taik tak ketek ada nama Bell's palsy nama gini kok nak dia bisa senyum ni ala kencong saya. Maka samantang bisa senyum sebelum kencong bak banyak tak tanyum. Basuangin orang tu jangan sundek bak tanyum. Tak banci-banci wak kenya tanyum ju. Kau di balik. Alah lama lagu tu. Alah titulah lama lagu tu. Alah je. Pak ibu yang rahmati Allah. Alah pun cerita kan pak ibu. Amba pada orang gila tanyum ke apa? Tengah berjalan-jalan pagi je tanyum ustaz. Yo macam. Lewat orang gila dan tu lah hati aku amba yang gila apa macam tu je. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Karena senyum itu sedekah, dan sedekah tidak memandang kepada siapa kita bersedekah. Begitu bapak ibu kita memandang dunia ini. Jangan terlalu sempit.
Jangan terlalu sempit. Jangan kita nak ada suka ke orang, bak tahu pula orang kita nak ada suka ke orang tu. Ibu yang rahmati Allah, jangan. Hablum minallah, iya. Hablum minan nas, iya. Apa kancang senyum? Nah, kok orang tu nak demo senyum, jangan pula duduk pula orang. Mau senyum kayaknya dibalen dah, sampai mati nak ya, mau nak demo senyum boleh, jangan. Nak ya awak jalan mati. Senyum boleh. Pak Ibu rahmat Allah, lebih-lebih kok di rumah. Yang tinggal encek-encek leng gigi, banyak senyum, goyang-goyangin gigi tu sakit, ngeng-ngeng galak timbul. Pak Ibu yang rahmat Allah. Kau yang lado gigi, alhamdulillah. Maka apa dikata dari Allah? Sesungguhnya Allah menuntaskan urusannya. Kau yang paling luar biasa, Pak. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bertawakal kepada Allah. Apa contoh tawakal yang sungguh luar biasa? Kau acok namo ambo luar biasa nak kisah. Bapak Ibu pernah dengar kisah Nabiullah Musa? Nabiullah Musa pernah dengar kisahnya. Ketika Nabiullah Musa dikejar Fir'aun. Nabiullah Musa dikejar oleh Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Musa? Pertama, Nabiullah Musa menyebelahkan diri, lari kan? Lari untuk menyebelahkan umatnya, bukan karena takut. Umpama selamat umat. Setelah lari, mentok kan? Nak do kemalin. Di depan lawi, di belakang Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh Nabiullah Musa? Doa. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sederhana. Hari ini dan banyak di antara kita selalu menjadikan doa itu sebagai pilihan akhir. Kita selalu jadikan doa itu dalam bentuk tawakal. Tapi kita jarang menjadikan doa itu dalam bentuk ikhtiar. Bapak Ibu jangan batandong doa. Kemudian Nabiullah Musa berdoa. Doanya kurang Bapak Ibu rahmati Allah. Ya Allah, di depanmu, Nabiullah Musa langsung berkisah, ya Allah, di depanmu laut, kemudian di belakangmu Fir'aun, maaf ya Allah. Nah, disinilah sami'na wa ata'na. Apa dikecil Allah? Wahai Musa, ambil tongkatmu, maka pukul ke laut itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seketika laut itu terbelah. Yang paling luar biasanya Bapak Ibu, ada Bapak Ibu pernah dengar kisah Maryam? Kisah Maryam ayat berapa ini? Menggoyang pohon kurma. Bapak Ibu pernah dengar kisah ini? Jadi ketika Maryam, ini ada yang mengatakan Maryam dalam keadaan hamil, Bapak Ibu. Maryam dalam keadaan hamil. Ibu tahu Maryam adalah ibu daripada Nabiullah Isa. Maryam dalam keadaan hamil. Kemudian Maryam lapar. Jadi ingin, karena bersedih, bersedih kemudian lapar. Apa kata Jibril? Ibu yang rahmati Allah, ini paling menarik. Apa katanya dalam surah Maryam ayat 25? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huzzi ilaikil jizid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah.
Apa artinya? Wa huzi ilaiki bi izna nakhlati tusakhid alaiki rutabal janiyah. Artinya, goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arah. Niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. Mungkin bagi kita Bapak Ibu, ayat ini sederhana. Tapi apa yang bisa kita ambil hikmah dari ayat ini? Mungkin enggak seorang perempuan yang hamil, perempuan yang sedang mengandung, mampu menggoyang pohon kurma dan terjatuh? Bapak Ibu yang rahmati Allah. Lalu apa yang mau kita lihat dari ayat ini? Allah hanya ingin usaha kita yang sedikit. Selebihnya Allah yang menyelesaikan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, cukuplah ista'inu bisabri wassalah. Cukuplah sabar dan salat itu sebagai penolong. Bapak Ibu, Ibu yang dirahmati Allah, maka luar biasa kalau kita ingin mengkajinya. Innallaha balighul amri, kata Allah. Sesungguhnya Allah akan menuntaskan urusannya. Maka kalau ingin kita dituntaskan urusan kita, kunci yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah kepada Allah. Yang penting yang pertama dulu, kita ada usaha dari kita. Kemudian bertawakal kepada Allah. Maka Allah sendiri yang akan menuntaskan. Tapi satu kuncinya di awal tadi, takwa. Itu kunci pertama. Kunci pertama adalah takwa. Kalau kita sudah takwa, maka di ayat ketiga ini Allah tutup dengan kalimat qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Bapak Ibu yang rahmati Allah, sudahkah kita menjadi insan yang bertakwa? Itu pertanyaan kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu yang rahmati Allah, mari kita meningkatkan ketakwaan kita agar efek takwa itu tidak hanya pada diri kita, tapi kepada keluarga kita, kepada kampung kita, dan lebih hebatnya kepada kabupaten yang amat kita cintai ini. Karena takwa juga, apa kata Allah ketika kita bertakwa? Mari kita lihat Quran surah Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan dari bumi. Dari langit Allah turunkan, dari bumi Allah keluarkan. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita ingin mencari ayat, kalau kita bertakwa dalam rumah tangga, maka Allah akan berikan keberkahan kepada rumah tangga kita. Ayah lama mencari rezeki, ibu tenang di rumah, anak-anak nak dorewel, anak-anak nak dosaki, anak-anak nyaman. Itu keberkahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah.
Ketika ada kepiang labi tak ketek, seng nak do bocor. Ada kepiang labi tak ketek, Honda nak ada bunga-bunga. Kau yang tantiang mana kepiang nak ada Honda Jim. Ben bajalen tak ketek bocor ban muka. Oh, kepiang nak ada. Tapi cibo ada kepiang tak ketek di situ pula habis gas. Kepiang tok 300,000. Harga gas 260,000 misalnya yang gas yang gadang. Balabi pula kepiang tu. Alhamdulillah. Untung habis gas saat ada kepiang. Bersyukur kepada Allah Bapak Ibu yang rahmati Allah. Jadi Bapak Ibu, mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian lagi ada beberapa hal yang Allah berikan kepada orang-orang bertakwa. Yang pertama ada Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Kemampuan. Kok hebatnya orang bertakwa. Ketika Allah sudah mampu berikan kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka inilah disebut dengan orang yang bijaksana. Maka orang yang bertakwa tu diambil kata-katanya untuk dijadikan petuah. Makanya dijadikan ninik mama. Makanya orang kalau adalah kita bahasa kampung kita, orang bertakwa tu, orang tua jamin tu, orang tua bertakwa tu, iyo jadi katu. Iyo jadi katua. Yang banyak buat calik lom TV, tua cuma kalah. Tua tapi kalah po. Bolong pula tu dihantam dek tupi. Bahasa kampung bo cabut. Bahasa tiko cabut je. Cabut pula ditakat dek tupi. Nak tua tu mana nak dah jadi katu? Tua. Pak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kok yang anu tu, yang bertakwa tu tua jadi katua, ya jadi katua. Mempadami. Ikut tu pula, bukan tika dalam TV, mampak karu. Makin tua makin karu pula deknya. Itu disebut tua-tua manja. Bukan tua-tua kaladi lin, memang tua-tua manjadi. Lalewek kaladi yo. Tua-tua manjadi, makin tua makin gatai pi. Tu namanya. Makin tua-tua kaladi lin ya. Pak Ibu rahmat Allah. Tu aja bijaksana. Digerehe mo takui. Karena monga takwa cukup. Kok kita tua, kita basando dengan banyak-banyak. Yang tu anda ialah sulupnya. Asiang tak kajo kita tangan eloknya sembayang tu cuki telinganya. Teknya basando sembayang wak gerehim dah wak kira-kira didangau kecil tak? Kadang awak sembayang serius dia jantik orang telinga wak. Kau cik ambo tadi dipakai basando kocik. Apa Ibu yang rahmati Allah itu dia. Ada nilai bijaksana. Kedua, ada nilai syarhus sadar. Ada nilai lapang dada, ada nilai sakinah. Itu kalau orang takwa. Apa sakinah tu? Ketenangan hati. Makanya kan sakinah ke dalam keluarga, sakinah, mawaddah, 3 orang kan? Sakinah tu orang. Warahmah tu orang. Baru lengkap. Bapak kok yang lah dapat sakinah tu berarti tinggal cari mawaddah dengan warah. Ibu yang tak buat tanda pun. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Janganlah korang baca sakinah, mawaddah, merhamah. Itu beda lain. Jadi ada apa nama sakinah tu? Sakinah tu ketenangan hati. Rupanya ketenangan hati itu dicapai dengan takwa.
Laki bak jadi ka imam, bini bak jadi ka makmum. Iko yang jangan bini jadi imam, aku bakare kita. Kok tempat ibu ala jadi imam tu bakare. Ada je laki jadi imam, tidak iya laki jadi imam, laki rukuk maknya i'tidal. Nak ada dituyuk pula imam, memang disuruh jadi ke imam. Mana ada dituyuk imam tu. Imam ala assalamualaikum maknya ben mulai takbir. Apa pak? Bayang imam lah kotu-kotu lah bapak ibu rahmat Allah. Maka untuk membina sakinah tu harus takwa. Itu dia. Kemudian dimudahkan urusan. Orang takwa tu mudah-mudah terusan. Ada seorang menolong, ada seorang membantu. Dan yang paling luar biasanya Bapak Ibu, diampuni dosanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi takwa adalah bekal terbaik yang harus kita kumpulkan untuk menghadap kepada Allah. Agar kita baru kan doa kau. Agar kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan tu namanya doa sapu jagat. Kok kita berdoa nak kita landasi dengan ketakwaan, tidak akan dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan doa ditapu dia doa tu. Ya Allah mudahkanlah kehidupanmu di dunia dan di akhirat. Hindari yang dari siksa api neraka. Kok kita terhindar dari siksa api neraka, kau mau masuk? Macam ugo hebat dah doa tu kan. Nak ada diminta macam ugo orang tua mau disetel lo terhindar dari siksa api neraka. Kio-kio kau terhindar dari siksa api neraka, kau malu. Jauh ya hebatnya doa tu nama kita kenal dengan doa sapu ditapu orang sadar-sadar. Pak Ibu yang rahmati Allah ya. Jadi kemudian Bapak Ibu, itu kesimpulannya ya. Jadi takwa harus kita mimpi kita, karena kita nanti akan kembali kepada Allah siapapun kita. Belum tentu kita yang beriman Allah cap menjadi orang yang takwa. Karena dalilnya sangat jelas. Kan? Dalil puasa apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakan olehmu puasa. Waalaikumsalam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang bertakwa. Berarti beriman saja belum tentu kita menjadi takwa. Jadi kita berpuasa ini dihimbau orang-orang beriman berpuasa, dengan puasa itu memupuk diri kita agar menjadi insan yang takwa, karena kita akan kembali kepada Allah. Apa Ibu yang rahmati Allah? Pak Mo pokalina mencalik jam lah jam berapa? Pemenit leh? Lebih? Pemenit leh? Alhamdulillah, nak ada pertanyaan lah. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita doakan Kabupaten Aceh Barat Daya menjadi kabupaten yang baldatun, sekali lagi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yang Allah berikan kenikmatan dari Allah turunkan dari langit dan Allah munculkan dari dalam bumi. Jika ada salah hamba Bapak Ibu, hamba minta maaf kepada Allah, hamba mohon ampun kepada Bapak Ibu, hamba tuturkan maaf. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.